Budak Angon masih misterius. Keraguan-raguan yang muncul mendorong untuk menelaah dan mempelajari kembali apa yang telah diungkapkan dalam naskah-naskah leluhur mengenai sosok Satrio Piningit sejati. Salah satu naskah yang biasa kita gunakan sebagai rujukan yaitu Ugo Wangsit Siliwangi. Siliwangi dalam Ugo Wangsitnya menyebut si calon Ratu Adil dengan sebutan Bocah Angon atau pemuda penggembala. Dalam Ugo Wangsit Siliwangi disebutkan baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala. Kita disuruh Siliwangi untuk mencari Bocah Angon, karena dialah yang kelak akan menjadi Ratu Adil sejati. Sepertinya Siliwangi bermaksud memberikan pesan untuk berhati-hati dalam mencari Bocah Angon. Hal ini dikarenakan banyak sekali Bocah Angon palsu akan bermunculan di Jawa ini. Lihatlah saat ini telah banyak terdengar di mana-mana dari Jawa bagian barat hingga Jawa bagian timur, orang-orang yang muncul diyakini sebagai Ratu Adil. Apabila dimintai bukti maka orang-orang tersebut akan mencocok-cocokkan diri dengan naskah-naskah yang ada untuk meyakinkan orang. Untuk itulah Siliwangi berpesan agar kita mencari Ratu Adil sejati, karena Ratu Adil sejati hanya satu, sementara Ratu Adil palsu banyak sekali. Walaupun banyak Ratu Adil palsu, hal itu tidak akan mengubah kepastian munculnya yang asli. Apabila yang asli telah muncul maka semua akan terbukti mana yang asli dan mana yang palsu sesuai kata Siliwangi. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala. Demikian beberapa hal mengenai Bocah Angon sesuai yang disebutkan dalam naskah Ugo Wangsit Siliwangi. Siliwangi sengaja tidak begitu jelas menggambarkan si Bocah Angon dalam naskahnya sehingga sangat menyulitkan kita untuk menemukannya. Kesengajaan ini dimengerti karena memang akan banyak pihak-pihak yang tentunya menghalangi kemunculan Ratu Adil dengan berbagai alasannya. Pada saat Siliwangi tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai Bocah Angon, di waktu yang sama pula kita disuruh untuk mencari si Bocah Angon tersebut. Namun yang pasti kelak akan diketahui juga mana Ratu Adil yang sejati, tentunya setelah tiba waktu kemunculannya. Dari uraian tentang Budak Angon atau Bocah Angon versi Ugo Wangsit Siliwangi, maka seorang calon raja atau pimpinan penguasa pemerintahan di Kerajaan Pajajaran Anyar atau NKRI episode baru, harus memenuhi 3 kriteria yang satu sama lainnya saling melengkapi dan tidak bisa ditawar. 1. Dia harus memiliki silsilah garis keturunan langsung atau asli. Kalau penduduk Jawa Barat ada 40 juta jiwa, dan 30 juta di antaranya orang Sunda, maka mungkin hanya ribuan bahkan ratusan saja generasi masa kini yang merupakan garis keturunan dari Prabu Siliwangi. Dari jumlah tersebut, hanya beberapa yang merupakan garis keturunan langsung asli, hanya beberapa gelintir saja yang dicirian oleh para karuhun untuk menjadi kandidat atau calon kuat Raja Pajajaran Anyar yang belum ada juntrungan bentuk fisiknya. 2. Dia harus mewarisi ilmu yang mumpuni. Bagi siapa saja orang Sunda yang sudah membaca Wangsit Siliwangi, ada 2 poin penting yang patut diingat sebagai benchmark. Pertama, ucapan Sang Prabu, Tong Ngalir Katukang, dan kedua, proses kepergian beliau yang fenomenal yaitu tilem. Tentu saja kita harus bedakan antara pengertian apa itu yang disebut ilmu dan apa pula itu yang disebut ilmu pengetahuan. Kita harus bisa membayangkan perbandingan ilmu dalam konteks yang seperti halnya pakar ilmu pengetahuan adalah seseorang yang bergelar doktor, spesialis, profesor, tetapi seseorang yang berilmu adalah yang bisa mengobati penyakit aneh-aneh, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menjelma. Jadi ada 2-3 sosok yang sama di waktu yang bersamaan di tempat peristiwa yang berbeda. Nah, bayangkan betapa tinggi ilmunya tatkala Prabu Siliwangi tilem, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi tilem bersama para pengikut setianya bahkan keratonnya. Itulah kesaktian beliau menggaibkan yang wujud.
Jadi maknanya adalah barang siapa yang merasa dirinya layak, pantas menjadi Raja Pajajaran Anyar, adalah seseorang yang katitisan, mewarisi kesaktian Prabu Siliwangi dalam berbuat sebaliknya, yaitu mampu mewujudkan yang gaib. 3. Dia harus memiliki dana independen. Membangun keraton tentu bukan seperti membangun rumah, jauh sekali bedanya. Demikian pula membangun perekonomian rakyat hingga bisa maju, modern dan mandiri tentu bukan hanya berupa ritual memberi santunan bagi yang terkena musibah, atau menyumbang panti asuhan atau masjid ataupun mendirikan dapur umum tatkala ada musibah. Seorang calon Raja Pajajaran Anyar harus terbukti merupakan rangkaian atau bagian dari aset dana dinasti yang amat besar. Dia punya akses dan channeling dan atau menjadi bagian tim pemegang dana amanah tersebut. Dari ketiga kriteria tersebut di atas yaitu trah, ilmu, dan dana, maka mudah-mudahan sekarang menjadi jelas, mengapa sosok calon Raja Pajajaran Anyar yang asli dan hak sangat ditunggu-tunggu oleh para Raja Senusantara. Menurut Taryana Sastra Negara, salah satu tokoh pelestari budaya Sunda dan guru silat Sunsa di Amerika, berpendapat bahwa budak angon artinya mengangon diri, orang Sunda Buhun menyebutnya het rancage atau isi hatinya, jujur berjiwa kesatria. Terkait dengan si Ratu Adil mampu memelihara kabuyutan khususnya tanah suci, air suci, sumber daya alam, serta mengangkat kebudayaan Sunda wiwitan sejak megalit hingga modern. Saat munculnya anak gembala, di situ akan banyak huru-hara, yang bermula di satu daerah semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Apa sebabnya bertengkar? Memperebutkan tanah, yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup, yang bertengkar ketakutan kehilangan negara, lalu mereka mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene.